Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini dikarunia Allah sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang minal ghaflah wa minal ghaflah. Sebagian dari kelalaian yang sudah kita bahas Khamis yang lalu, yaitu alla yuktsira dzikral maut, tidak memperbanyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian manfaatnya banyak. Mengingat kematian memberikan seseorang untuk semangat untuk melakukan ibadah. Sehingga diharapkan di dalam kitab yang lain, kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya at-Tariqil Auliya,
dikatakan diterangkan amalun bila dzikrin almaniyah la athar. Ibadah bila dzikrin almaniyah, tanpa dibarengi dengan mengingat kematian, la athar, tidak membekas. Misalnya ada seseorang yang sholat. Orang yang sholat ini yang satu sebelum sholat ingat mati. Kemudian yang nomor dua sebelum sholat itu tidak dibarengi dengan mengingat kematian. Otomatis yang mengingat kematian ini adalah lebih konsentrasi. Makanya di dalam kitab itu dikatakan seseorang yang melakukan ibadah, amalun, melakukan amal, melakukan ibadah, baik ibadah maqdhah maupun ibadah ghairu maqdhah, bila dzikrin almaniyah, tanpa dibarengi dengan mengingat mati, la athar, pengaruhnya itu adalah kurang optimal. Pengaruhnya kurang optimal itu kan barokah, salah satu manfaat sholat bila dibarengi dengan mengingat kematian itu manfaatnya apa Pak Amirin? Ketika orang itu sholat bila dibarengi dengan mengingat kematian, salah satu manfaat dari sholat itu apa? Selalu berzikir. Ya. Manfaat daripada sholat ketika mengingat kematian bisa berkonsentrasi, bisa fokus. Kenapa? Karena mati itu tidak pandang usia. Mati itu ketika terjadi bagi orang yang muda, pantas. Terjadi orang yang tua juga tambah pantas. Anak-anak juga pantas. Tua, muda, anak-anak. Sehingga apa? Sehingga ketika orang itu ingat mati, kemudian dia berusaha melakukan ibadah ini sebaik mungkin. Karena kesempatannya itu hanya di dunia ini kita mengoptimalkan untuk melakukan ibadah. Yang satu mengingat mati, yang satu tidak mengingat mati, bahkan mengingat duniawi ya masih lebih fokus yang mengingat mati. Makanya di dalam kitab tadi dikatakan, mamalun bila dzikrin almaniyah la asa. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan ibadah, contohnya sholat. Salah satu manfaat sholat, tanha anil faksya'i wal munkar. Adanya perubahan yang tidak baik menuju kebaikan. Itu salah satu manfaat ibadah sholat itu. Yang pertama, katakanlah ada sifat-sifat keburukan, kemudian dengan melakukan ibadah sholat dengan sungguh-sungguh, manfaat dari ibadah sholat itu bisa adanya perubahan. Yang asalnya orang ini tidak mau menerima maaf ketika orang lain yaitu punya salah kepada dirinya, kemudian orang itu minta maaf, nggak mau menerima. Ketika orang ini tidak mampu mendengarkan ucapan-ucapan yang kurang baik kepada dirinya. Tetapi dengan sholat yang sungguh-sungguh, salah satu manfaat itu ada perubahan yang asalnya ada nilai-nilai tidak baik, tapi menuju kebaikan. Adanya perubahan. Makanya di situ tadi dikatakan,
amalun bila dzikrin almaniya la asar wa bihaqqin. Kemudian bagi orang yang mengingat kematian dengan sungguh-sungguh seperti orang itu dipukul dengan kapak. Orang itu kalau dipukul dengan kapak sakit atau? Sakit kan? Berdarah. Setelah berdarah kemudian merasakan sakitnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, membekas. Dibanding dengan orang yang melakukan ibadah sholat tanpa mengingat kematian, seperti orang itu dipukul dengan benang. Terasa waktu dipukul dengan benang? Gak terasa, gak ada bekasnya benang. Dipakai untuk memukul. Nah itu perbandingannya dibanding orang itu mengingat mati kemudian ibadah, contohnya sholat tadi, dengan orang yang tidak mengingat kematian, diumpamakan yang mengingat kematian itu dipukul dengan kapak, ada bekasnya, kemudian yang tidak mengingat kematian dipukul dengan benang dan tidak ada bekasnya. Artinya sholat yang dilakukan itu ada perubahan dohir dan perubahan batin. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian salah satu dari kelalaian tidak memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang nomor 2 mengingat setelah kematian. Mengingat kematian sebelum kematian, kemudian setelah kematian. Setelah kematian itu hidup di mana Pak Tom? Di alam barzakh. Hidup di alam barzakh itu ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Yang bahagia bekalnya banyak. Yang tidak bahagia kesalahannya masih ada. Ya. Wa ma ba'dahu min umuril akhirah wa ahwali alis-sa'adah wa alis-saqawah. Mengingat sebelum kematian, kemudian mengingat setelah kematian. Hidup di alam barzakh ada yang bahagia karena sudah bekalnya itu banyak sehingga dia sudah tidak mikir apa-apa. Makanya tuhfatul mu'min al-maut, hadiah bagi orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, hadiahnya itu kematian. Mati itu merupakan hadiah. Belum atau dikai hadiah mati? Mau. Pak Tokan diberi hadiah mati, mau. Terserah Allah. Karena mati itu seperti orang yang tidur. Pak tahu tidur enak enggak? Enak. Tidur enak. Nah, itu diumpamakan bagi orang yang meninggal bekalnya banyak, ya toh, sehingga diumpamakan orang yang tidur. Ya toh? Nah, orang yang tidur adalah nikmat. Kemudian wala yutmin alal fikri min dzalik. Salah satu dari kelalaian tidak istiqomah. Apa istiqomah itu Amir? Terus menerus. Ya toh? Konsisten, terus menerus. Tidak konsisten, tidak istiqomah untuk berpikir tentang kematian atau berpikir secara mudawamah, secara istiqomah setelah terjadi satu kematian, hidup di alam barzakh, ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika orang itu mudawamah, istiqomah, terus menerus, otomatis seseorang yang mengingat kehidupan di alam barzakh yang tidak bahagia, tentunya memotivasi seseorang itu untuk melakukan ibadah. Oh iya rek, di alam barzakh ini hidup yang tidak nyaman, apalagi mendapatkan sanksi di hadapan Allah. Tidak ada kesempatan untuk tobat. Tobat itu sudah
Tidak ada kesempatannya, sudah habis. Makanya ketika orang yang meninggal di alam barzakh semuanya ditanya, di alam kubur atau di alam barzakh semuanya ditanya. Ketika masih banyak dosanya, dia kepingin hidup sebentar di dunia dan dia mau melakukan ibadah. Tetapi sudah habis, sudah tidak ada waktu untuk kembali di dunia. Makanya salah satu kelalaian, salah satu lalai, tidak mudawamah, tidak istiqomah, eling mati. Minimal ketika kita sholat subuh, pada waktu takbiratul ihram, ingat mati. Ketika sholat zuhur, pada waktu takbiratul ihram, ingat mati. Pada waktu sholat asar, maghrib, isya. Ya, minimal itu. Supaya apa? Supaya kita sholat, yang kita lakukan itu betul-betul menghadap kepada Allah. Bahwa hidup di dunia ini adalah ada batasnya. Kemudian berikut, wa minal ghafla alla yuksira mujalasatul ulama'i billah. Begitu juga selanjutnya, termasuk ghaflah, termasuk lalai. Apa itu? Alla yuksira mujalasatul ulama billah. Melupakan hadir di majelis taklim. Hadir di majelis taklim ini berat. Enggak ya Mas, berat. Berat Pak. Hadir di majelis taklim itu berat. Mengapa kok berat? Karena nafsu, nafsu apa Pak Amirin? Yang menghalang-halangi terhadap manusia itu nafsu apa? Nafsu amarah. Ada nafsu amarah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan lain sebagainya. Yang menghalang-halangi seseorang untuk berangkat haji, berangkat ngaji, menghadiri majelis taklim, itu adalah antara lain nafsu amarah. Dihalang-halangi. Nah, nafsu amarah itu bekerja sama dengan setan, dengan iblis. Ya toh? Mengapa kok dihalang-halangi? Karena orang yang menghadiri majelis taklim itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib. Misalnya kita sholat. Pada waktu sholat itu belum mampu khusyuk. Maka kita wajib untuk ngaji. Nah, ketika kita sudah ngaji, ketika kita sholat masih belum khusyuk, otomatis kita sudah berusaha. Kita ngaji dan mempraktekkan itu masih hebat yang ini daripada yang tidak ngaji, tidak menghadiri majelis taklim, ya toh? Karena sholatnya itu belum bisa khusyuk, belum bisa hudur, belum bisa istiqomah, tentunya butuh ilmu pengetahuan. Ya, berat. Thalabul ilmi itu berat. Karena dihalang-halangi tadi. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, diangkat oleh Allah derajatnya orang yang apa? Orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina minkum walladzina utul ilma darajat. Yang pertama orang yang iman diangkat oleh Allah, kemudian yang kedua orang yang punya ilmu. Kita sholat butuh ilmu, kita zikir butuh ilmu, kita tidur butuh
ilmu. Kita bekerja butuh ilmu. Hubungannya dengan Allah butuh ilmu. Hubungannya dengan manusia butuh ilmu. Setiap detik, setiap saat kita membutuhkan ilmu. Ya, kita butuh ilmu. Ketika kita tidur butuh ilmu. Apa ilmunya Pak Tom? Doa tidur. Bisa doa tidur. Apa Pak Tom? Dihafalkan. Ya, doa tidur dihafalkan. Bangun tidur dihafalkan. Masuk ke belakang dihafalkan. Berangkat ke masjid dihafalkan. Kemudian ketika masuk di masjid dihafalkan. Keluar di masjid dihafalkan. Ya. Apa-apa. Yang penting ya belajar. Sedikit demi sedikit belajar. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Masuk ke kamar mandi berdoa, keluar berdoa. Wudu berdoa, selesai berdoa. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu setiap melakukan satu ibadah, baik makruh maupun ibadah ghairu makruh, itu ada doa-doa yang harus dibaca. Ya, itu. Jadi Allah mengangkat yarfa'illahu alladziina amanu, sing diangkat itu orang beriman. Yang nomor dua, orang yang punya ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang dipraktekkan. Misalnya jenengan, sholat malam itu hebat. Tapi bagi orang yang mendengar, tidak mengamalkan, dia tidak bisa mendapatkan barokah dari sholat malam. Poso Senin Kamis itu hebat. Tapi bagi kita yang mendengarkan, waktunya ada, hanya malas saja. Nah, ini adalah salah satu dari kerugian. Ya, makanya di dalam ayat yang lain dikatakan ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maksudnya kemampuan itu gimana? Dioptimalkan. Dioptimalkan itu bagaimana? Misalnya jenengan mampu ngangkat beban 50 kilo, harus diangkat 50 kilo. Mampu ngangkat 50 kilo tapi ngangkatnya 2 kilo, ngangkatnya 10 kilo, 30 kilo. Itu berarti masyitu, sakarpe dewe. Iso jamaah itu ya iso, maca selawat iso, ngaji ya iso, tapi gak gelem. Itu namanya masyitum sakarpe dewe. Yang seharusnya mastatoktum, sesuai dengan kemampuan, tapi dioptimalkan, diusahakan. Ya, diusahakan. Atau sudah Senin Kamis, sudah puasa, latihan? Kadang-kadang puasa Senin Kamis? Belum. Ya, latihan. Ya, latihan. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika ada ilmu sedikit, ada informasi sedikit, dipraktekno. Misalnya ngaji Al-Quran. Ya, ngaji Al-Quran adalah satu huruf adalah nilainya ibadah. Ada pahala setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Atau Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Nah, itu kurang lebih berapa Pak? Pak Amirin? 17 atau 19 atau 17? Bismillahirrahmanirrahim. Hitung. Nah, itu nilai pahalanya ketika kita membaca Quran dengan pakai wudu, kemudian melihat, itu pahalanya banyak. Dan lebih banyak lagi ketika kita membaca Al-Quran pada waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya satu huruf lebih banyak Al-Quran yang dibaca ketika di dalam sholat daripada di luar sholat. Nah, ketika di luar sholat, yang seharusnya Al-Quran sedikit demi sedikit dibaca, 2 ayat, 3 ayat, ya, baca ayat, pokoknya
24 jam kita latihan baca Al-Quran, dimanfaatkan mungkin 10 menit, 5 menit, kemudian direnungkan. Makanya di dalam materi yang lain dikatakan qiraatul Quran bitadabburil makna. Wacon Al-Quran dengan mengangan-angan isi arti daripada Al-Quran. Jadi ketika kita punya informasi dikit, dipraktekkan sehingga ilmunya itu namanya ilmunya manfaat. Oke. Salah satu dari lalai tadi adalah alla yuksir mujalasatul ulama'i billah. Melupakan hadir di majelis taklim. Ya, majelis taklim, majelis thalabul ilmi. Dan itu adalah merupakan satu kewajiban. Kenapa? Karena di majelis ilmu, majelis taklim membahas berbagai macam materi yang ada. Ya, membahas tentang apa? Membahas tentang antara lain berbicara mungkin tentang akidah, berbicara tentang fikih, berbicara tentang syariat, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu bahasan masih kita melanjutkan tentang kelalaian. Antara lain yang pertama, termasuk kelalaian adalah tidak memperbanyak mengingat kematian. Selanjutnya, tidak mengingat setelah terjadi satu kematian hidup di alam barzakh, bahagia dan tidak bahagia. Kemudian selanjutnya termasuk lalai, tidak mudawamah, terus menerus mengingat kematian tadi. Kemudian selanjutnya termasuk kelalaian adalah tidak hadir di majelis taklim. Nah, itu termasuk lalai ghaflah yang harus ditinggalkan. Jangan sampai lalai. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana? Silakan. Ya. Wahil Nusyuriyah. Ya. Liulil alba. Terus dibaca terus. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ditambahi lagi, kurang itu masih lagi. Sampai dibaca lagi terusnya. Ya. Nah, jadi mungkin ditambahi satu ayat lagi, itu sampai seperti itu. Setelah itu berdoa. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sampai terakhir tadi ditambahi satu ayat lagi, terus kemudian berdoa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita membaca habis tidur, membaca tadi bukan hanya sekedar membaca, merenung, berpikir, memikirkan ayat tadi, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya diciptakan langit dan bumi. Iya, kan apa? Sekedar membaca, direnungkan sedikit, kemudian berdoa. Sehingga dengan renungan itu menambah pendekatan kita kepada Allah. Sesungguhnya langit dan bumi, ya, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail, ciptaan langit dan bumi, kemudian bergesernya antara malam dan siang, la ayatil lil albab,
tanda-tanda bagi orang yang berpikir secara mendalam, berpikir dan berzikir. Siapa itu? Alladzina dzikrullah. Orang yang ingat pada Allah pada waktu berdiri, duduk, berbaring. Kemudian berpikir, wa yatafakkaru fil khalqi Rabbana wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, baik yang makrokosmos, mikrokosmos, baik yang besar maupun yang kecil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Engkau tidak sia-sia menciptakan semuanya itu ya Allah. Ya. Menciptakan semut juga ada manfaatnya. Menciptakan ular ada manfaatnya. Apapun yang diciptakan Allah itu semuanya bermanfaat. Nah, itu direnungkan. Akhirnya berdoa, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Ya. Dzaiqatul maut. Di alam barzah, ya. Setelah di makam, kemudian ditinggal keluarga yang menghantarkan, langsung didatangi oleh malaikat mungkar nakir sesuai dengan amalnya, sesuai dengan amal ibadahnya. Saya ditanya, kalau amalnya itu adalah baik, maka dengan sopan santun, ya, mendekati orang yang meninggal tadi. Tetapi ketika masih dosanya banyak, maka datangnya itu menakutkan. Setelah lulus, diantar ke alam barzakh, menikmati hotelnya. Kemudian ketika ditanya tidak lulus, diantarkan tempatnya di alam barzakh, tapi di tempat sudah mendapatkan sanksi. Nah, sehingga apa? Sehingga orang yang meninggal itu, ya, keluarganya disunnahkan untuk menyolati malamnya anisul kubri, sholat menghibur keluarganya yang meninggal. Malamnya waktunya maghrib 2 rakaat, ada 3 surat, kalau tidak salah, Qul inna anzalna fi lailatul qadar, kemudian ayat kursi, ya, setelah dibacakan itu surat rakaat pertama seperti itu 3 ayat, rakaat kedua 3 ayat, kemudian dikhususkan yang meninggal. Akhirnya yang meninggal tadi terhibur dengan ribuan malaikat, sehingga yang meninggal tadi mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyolati itu. Itu namanya sholat anisul kubri, menghibur di alam barzakh ketika orang itu bertempat pertama kali. Nah, jadi alam barzakh itu sesuai dengan amal perbuatannya. Oke, monggo Pak Mirin. Ada pertanyaan, silakan, monggo. Ya, lupa, lalai. Terus? Ya. Ya. Obatnya ya selalu zikrullah. Zikir kan sudah kita pelajari. Ada zikir secara qalbi, ada zikir secara jahri, ada zikir secara sirri. Secara jahri kita habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara qalbi lebih bebas lagi, di mana saja berada, hatinya dihidupkan Allah, Allah, Allah. Dengan hatinya dihidupkan dengan Allah, Allah, maka orang itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Dengan zikir kepada Allah, hatinya tenang. Artinya apa? Hatinya dibimbing oleh Allah. Hatinya ada nur, ada cahaya. Nur dan cahaya itu adalah dari Allah, sehingga lebih dekat dengan mengingat Allah, lebih dekat dengan mengingat kebaikan. Jadi dilatih hatinya itu dipakai untuk zikir siri tadi. Allah, Allah, Allah. Sudah dilakukan Pak Amir? Lali ya? Lali, kadang-kadang lali. Gak apa-apa, gak masalah, yang penting latihan terus. Latihan terus. Artinya latihan itu ya jangan sampai hati ini lalai, hoflah. Hatinya diharapkan untuk selalu ingat Allah, 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 Allah. Ya. Disipisi dengan masalah, masih tetap konsentrasi Allah, Allah, maka masalah itu akan dituntaskan oleh Allah. Manusia, al-insan dhaif, manusia itu lemah, baik jasmani maupun rohani. Manusia la haula wala quwata illa billah. Dengan ingat Allah, dengan zikir Allah, Allah akan memberikan satu pertolongan yang namanya maunah. Jenengan datang ke masjid tidak semata-mata diri kita, Allah yang mendatangkan. Jenengan ngaji Al-Quran, Allah yang menggerakkan jenengan ngaji Al-Quran. Jadi semuanya itu adalah dari Allah. Makanya ketika kita setelah sholat berterima kasih. Setelah kita melakukan kebaikan berterima kasih. Ketika kita melakukan kesalahan, taubat. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Semuanya itu tidak terlepas dari la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Makanya ketika kita sudah sholat rutin, sholat mudawamah, itu bukan amal kita. Kita beramal itu karena rahmat maunah dari Allah. Ya, dan itu dilatih sedikit demi sedikit. Ya. Ngeluh ya, terus mengeluh. Ya termasuk juga penyakit. Maka kita tidak boleh mengeluh. Justru baik dan tidak baik itu perlu disyukuri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.